Di tahun 2026, jangan lagi berpikir yang penting upload konten daripada tidak sama sekali. Mendingan kalian sehari nggak upload konten daripada upload konten tapi merusak performa akun. Maka konten kalian udah dipastikan cuma jadi video sampah di Facebook ini. Ini realita ya teman-teman, di tahun 2026 ini sangat berbeda daripada tahun-tahun sebelum-sebelumnya. Ketika teman-teman tidak mengedepankan kualitas konten, maka udah dipastikan konten kalian akan diberhentikan distribusinya. Nah, siapa nih yang sekarang masih berpikir yang penting upload konten sehari satulah daripada tidak sama sekali? Ada lagi yang berpikir yang penting kelihatan aktif sama algoritma Facebook. Ada lagi yang mikir yang penting rajin posting. Hayo, siapa nih yang sampai sekarang masih berpikir dengan cara seperti itu? Itu masih ketinggalan zaman teman-teman. Kenyataannya di tahun 2026, kalau teman-teman masih berpikir dengan cara berpikir yang seperti tadi, teman-teman akan kehilangan arah nantinya. Kalian semua kalau saat ini masih tergolong akun pemula yang masih belajar bikin konten. Yang masih belajar bikin konten ya. Teman-teman cukup mengupload sehari satu aja. Tapi diusahakan satu konten itu menarik. Konten itu ada 6 variasinya. Yang pertama ada foto, ada teks, ada VOD. VOD itu dengan durasi video minimalnya 90 detik. Ada Reels, video dengan maksimal 90 detik. Ada live streaming, story, ada 6. Jadi setiap hari, teman-teman itu tidak harus mengupload konten video terus. Tidak harus teman-teman. Kalau teman-teman kemarin udah video, bisa hari berikutnya teks aja, ataupun foto. Jadi nggak harus video terus yang teman-teman upload. Karena konten itu ada 6 variasi. Nah, kalau teman-teman merasa belum pandai membuat konten, teman-teman mengupload satu variasi konten saja setiap hari dengan divariasikan per minggunya berbeda-beda. Supaya apa? Supaya teman-teman sambil belajar mengevaluasi pertumbuhan akun teman-teman dan mengevaluasi konten yang teman-teman buat. Kalau sekarang teman-teman akun pemula yang belum bisa bikin konten, teman-teman memaksakan diri. Yang penting upload di sehari satu video. Akhirnya teman-teman mengesampingkan yang namanya kualitas konten. Tidak bisa membuat konten yang menarik, tidak bisa membuat konten yang unik, yang bisa dinikmati audiens. Maka apa yang terjadi? Video yang kalian upload itu cuma jadi sampah. Karena terdeteksi oleh algoritma Facebook bahwa kontennya yang nonton sedikit. Maka konten kalian itu yang kalian upload itu akan diberhentikan distribusinya oleh algoritma. Ketika diberhentikan distribusinya, maka dia tidak bertumbuh. Hanya sebagai hiasan saja di akunmu itu. Tidak bertumbuh, tidak didistribusikan, viewersnya tetap segitu-gitu aja, ya akan menjadi sampah. Biasanya akan dibatasi resolusinya karena dianggap konten itu tidak menarik. Jadi kadang kok jadi berubah videonya jadi pecah. Setelah teman-teman lihat beberapa waktu mendatang, teman-teman lihat konten yang lama-lama kok videonya jadi pecah ya. Karena dianggap itu video yang tidak layak untuk didistribusikan. Nah, sebagai contohnya nih teman-teman bisa lihat konten-konten terdahulu teman-teman. Pada saat teman-teman mulai untuk membuat konten dulu ya di tahun-tahun yang dulu-dulu. Teman-teman lihat ada video yang masih didistribusikan, ada juga yang diberhentikan. Dan sebagian besar video-video yang teman-teman lihat berhenti untuk didistribusikan, angka viewersnya akan stagnan, tidak ada komentar yang masuk, dolarnya tidak muncul. Nah, biasanya resolusinya akan dikecilkan sama pihak Facebook. Nah, itu yang menyebabkan kenapa jadi sampah. Aku menyebutnya itu sampah. Jadi mulai sekarang teman-teman berbenah ya. Ketika teman-teman tidak bisa membuat konten yang menarik saat itu berupa video, teman-teman bisa beralih mungkin membuat foto dulu untuk diupload, daripada teman-teman memaksakan diri mengupload konten berupa video tapi sebenarnya tidak layak untuk ditampilkan. Dan teman-teman tahu nggak apa sih yang menyebabkan kita mendapatkan gajian lumayan, performa akun kita bertumbuh, itu di rata-rata dalam 7 hari. Jadi dalam 7 hari itu ketika kita upload ada 1 atau 2 konten yang performanya jelek, maka performa akun kita nanti juga jelek. Makanya lebih baik untuk akun pemula itu mengupload video 1 aja atau konten 1 aja per hari dengan berbagai macam variasi ya. Misal hari ini foto, besok video, besok VOD, besok Reels. Dikolaborasikan ke 6 variasi konten dalam 1 minggu, lebih baik seperti itu. Tapi teman-teman optimalkan pertumbuhan per konten supaya apa? Performa dalam 7 hari itu meningkat. Ketika performa dalam 7 hari itu meningkat, dolar yang teman-teman hasilkan itu juga besar. Akun bertumbuh baik, pengikut akan bertambah, interaksi akan bertambah, itu sudah secara otomatis. Dan untuk akun yang sudah berkembang, akun yang monetisasi besar, mereka mengupload konten dengan jumlah yang banyak, itu sangat mempengaruhi yang namanya dolar.
Tapi kalau kita teman-teman yang belum bisa bikin konten, yang kontennya masih merintis, kita mengupload kontennya itu banyak dalam satu hari, itu justru akan mematikan akun teman-teman. Ingat ya teman-teman, jadi pemula itu jangan jadi mesin upload konten, tapi tetap fokus membuat konten yang menarik, konten yang berkualitas, konten yang bisa dinikmati banyak orang, konten yang bermanfaat untuk banyak orang dan membuat orang lain itu betah nonton kalian. Kalian tahu nggak? Akun-akun besar yang saat ini beredar di lapangan itu akun-akun yang tadinya mau belajar terus mengevaluasi konten mereka sampai mereka bisa sebesar sekarang. Mengupload konten dengan jumlah yang banyak itu gampang teman-teman. Yang susah itu ketika mengupload konten yang bikin betah ditonton sampai selesai oleh audiens. Terus evaluasi konten teman-teman semua. Semangat terus, salam sukses Facebook Growth Day. Bos Meta kita itu sebenarnya udah ngomong jujur, tapi banyak banget konten kreator yang tutup mata, tutup telinga. Teman-teman, beberapa waktu lalu bos Meta kita, Mark Zuckerberg, itu mengupload status di laman Facebooknya. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, beliau menerangkan secara jujur, lugas, detail bahwa akan terjadi perubahan secara besar-besaran termasuk di Facebook ini. Untuk itu teman-teman, kita bahas satu persatu apa saja dampak yang akan kita terima mengenai perubahan besar-besaran yang terjadi di Facebook ini. Isi dari postingan Mark Zuckerberg adalah saat ini Meta itu memberikan perubahan besar-besaran. Mereka sedang fokus besar-besaran ke AI. Dan AI ini itu bukan AI biasa, AI yang berbeda, yang bisa mengenal kamu secara lebih dalam. Maksudnya apa sih? Apakah kita harus membuat konten seputaran AI? Bukan seperti itu teman-teman. Yang dimaksud AI di sini adalah bagaimana konten kamu nanti terbaca oleh sistem atau algoritma sehingga sangat mempengaruhi yang namanya distribusi kontenmu nanti. Kalau dulu algoritma itu mendeteksi konten kamu itu layak didistribusikan itu berdasarkan jumlah viewers, jumlah like, jumlah komen. Tapi sekarang karena Meta menggunakan AI yang lebih canggih lagi, maka perubahan besarnya ada pada bagaimana konten kamu itu terbaca oleh algoritma. Yang menyebabkan konten kamu nantinya bisa didistribusikan optimal adalah AI terbaru dari Meta ini bisa mendeteksi apakah konten kamu ini layak atau tidak untuk didistribusikan berdasarkan konten yang kamu buat ini tentang apa, siapa audiens yang layak untuk menonton konten kamu, dan apakah konten kamu ini memang berguna untuk audiens. Nanti sistem Meta AI terbaru ini bisa mendeteksi itu semua teman-teman, sehingga algoritma nanti tidak bisa lagi dimanipulasi. Dengan sistem jadwal posting, dengan strategi posting, dengan matriks, rumus, dan lain-lain sudah tidak bisa lagi. Karena semua nantinya akan diatur oleh sistem terbaru Meta, AI terbaru yang tercanggih yang Meta punya. Perubahan besar yang terjadi di tahun 2026 ini yang jarang disadari oleh banyak konten kreator. Mereka hanya mengedepankan trik-trik tertentu, di mana trik-trik tertentu itu dianggap senjata utamanya. Padahal trik-trik tertentu yang hanya fokus ke pertumbuhan akun saja itu tidak bisa bertahan lama, karena Meta saat ini sudah lebih canggih daripada tips dan trik teman-teman lakukan saat ini. Kalau dulu hook yang menarik namun isi tidak ada, itu bisa menumbuhkan akun ataupun teman-teman menggunakan strategi penggunaan durasi yang singkat seperti teknik manuver dulu bisa menumbuhkan akun. Namun sekarang ketika Meta sudah meluncurkan sistem AI yang lebih canggih, hal seperti itu sudah tidak bisa lagi dilakukan. Mereka bisa mengerti apa yang kita mau dan algoritma distribusinya itu akan sangat tepat ke audiens yang Ciri-ciri mana kamu sudah yang menikmati dibutuhkan. hidup walaupun kamu bukan orang kaya. Jadi pada Yang pertama, intinya teman-teman, kamu siapa nggak sih tertarik sama urusan konten orang kreator lain. yang akan Yang bisa kedua, bertahan, nggak iri, nggak dengki konten sama kreator pencapaian yang orang bisa lain. bikin Yang ketiga, konten, sibuk membangun bisa hidup bikin sendiri. konten unik, Yang keempat, menarik, nggak peduli berkualitas. lagi orang mau bilang Teman-teman, kamu buat baik sekarang atau teman-teman buruk. berubah Dan yang kelima, mindsetnya. selalu Jangan merasa hanya fokus cukup ke dan selalu FYP, bersyukur ke viral, atas apa yang tapi sudah Tuhan teman-teman titipkan fokus kepada kamu. ke apakah konten teman-teman itu bisa ditonton sama audiens sampai habis. Walaupun teman-teman mengupload video dengan durasi panjang, apakah audiens mau menonton videomu sampai selesai? Jangan hanya fokus ke angka-angka dan angka. Karena sejatinya teman-teman, untuk saat ini, karena sejatinya jika teman-teman mendapatkan penonton yang berkualitas, maka gajinya akan besar.
Jadi jangan heran kalau di tahun 2026 ini banyak sekali viewers yang tiba-tiba anjlok, dolar yang tiba-tiba kecil, konten-konten yang dulu viral sekarang sudah tidak lagi. Hal itu karena mereka tidak mempertahankan yang namanya performa konten. Kita sebagai konten kreator itu memang tugas utamanya membuat konten yang menarik dan berkualitas. Kalau kalian saja tidak bisa membuat itu, bagaimana kalian layak disebut sebagai konten kreator? Dan mulai sekarang teman-teman kita sama-sama bersaing untuk menghasilkan karya. Walaupun tema kita ini banyak sekali yang menyamakan, kita harus mencari sisi unik yang membedakan. Kita harus punya sisi unik yang menarik dengan konten kreator lain. Walaupun kita sama-sama mengambil tema atau niche yang sama, kita harus punya pembeda supaya kita memiliki personal branding yang kuat. Karena konten yang unik, konten yang menarik, konten yang memiliki personal branding kuat, itu yang akan bertahan. Pada intinya, meta itu sudah berubah, jadi kamu juga harus berubah. Kalau kamu masih pakai cara lama, jangan salahin algoritma sistem. Yang ketinggalan itu bukan algoritma, tapi kamu yang tidak mau berubah. Terus pertahankan performa konten kita, karena sejatinya konten kreator itu harus yang terus kreatif dan bermental kuat. Semangat terus, semoga ini bermanfaat buat bukan sekarang atau tidak sama sekali. Salam sukses Facebook Pro. Bye.